Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa mulai podcast lagi pada hari ini dengan tema Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabiin, Islam bisa sampai negeri ini. Dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita ngebahas tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, Ustaz ya. Baik. Nah, tapi itu kan menjadi pertanyaan Ustaz ya. Maksudnya apa ini maksud dengan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, Ustaz kira-kira? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah bahwa saat ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang sama berkaitan dengan Rasulullah sebagai rahmat. Rahmat itu menjadi bahasa Indonesia yang secara letterlek bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kasih atau sayang atau bahkan digabungkan kasih sayang rahmat. Didasari dari firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan kehadiran engkau ini sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam, tidak hanya bagi manusia tetapi bagi seluruh alam, bahwa kehadirannya tidak untuk merusak, kehadirannya tidak untuk membenci, kehadirannya tidak untuk perang, kehadirannya justru menghadirkan apa? Cinta kasih sayang kepada seluruh alam. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir dengan membawa kasih sayang, menjadikan kedamaian ada di mana-mana, menjadikan Rasulullah sebagai pembawa kasih sayang kepada semua. Tidak pandang bulu, dia kecil atau besar, dia kaya atau miskin, dia bodoh atau pandai, dia orang Arab atau bukan Arab, bahkan dia orang Muslim atau tidak Muslim, dia dari suku manapun, kehadiran Rasulullah membawa perdamaian, membawa kasih sayang. Masya Allah, berarti pada zaman itu sebenarnya dalam keadaan yang gelap ya, warga-warga Arab itu ya. Dan setelah dari Muhammad itu sebagai manusia yang sempurna dan contoh, Ustaz ya. Apa yang dimaksud dengan insan kamil itu, Ustaz? Sebagai manusia yang sempurna, Ustaz. Beliau disebut juga al-insan al-kamil, sebagai manusia yang sempurna. Sempurna dalam hal apa? Sempurna dalam berbagai halnya. Setidaknya bisa kita pahami sempurna dalam fisikalnya. Secara fisikal Rasulullah adalah sosok yang fisikalnya sempurna, tubuhnya lengkap, tanpa cacat, tampan, ya, rambutnya, matanya, semua secara fisikal ini sempurna. Yang kedua dari sisi sempurna dalam hal aspek pikirannya. Beliau adalah manusia cerdas yang oleh karenanya salah satu sifat beliau adalah fatona. Fatona itu cerdas, mempunyai kecerdasan yang luar biasa, dan oleh karenanya kalau tidak cerdas tidak mungkin bisa menangkap ya firman Allah yang lewat malaikat Jibril yang kemudian disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad bisa menangkap dan bahkan menghafalnya dan memahaminya. Kalau tidak karena fatonah, karena kecerdasan beliau. Dan kecerdasan beliau sangat tinggi sehingga mampu memahami, mampu
mengerti, dan berikutnya beliau mampu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya ini untuk disampaikan kepada. Kalau tidak cerdas, ya, tidak sempurna pikirannya, maka tidak akan bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya ini, yang diberikan oleh Allah ini kepada yang lain, kepada kalangan yang paling rendah sampai kalangan yang susah sampai yang kalangan yang bergembira, kalangan yang bodoh sampai yang. Nah, ini karena sempurnaan daripada apa? Daripada akalnya, intelektualnya. Rasulullah SAW juga sempurna dalam hal spiritualnya. Beliau secara spiritual mampu untuk memberikan ya secara spiritual nih kasih sayangnya, ya, dalam hal ubudiyahnya, ibadahnya sangat luar biasa. Bahkan digambarkan umpamanya di tengah malam ketika sholat tahajud yang dilakukan setiap malam, mampu bertahan untuk sholat malam itu dalam waktu yang lama. Sementara kita baru sebentar saja sudah ngantuk. Nah, tapi beliau luar biasa, kuat sekali kemampuan spiritualnya. spiritualnya. Nah, yang keempat, sempurna dalam hal sosialnya. Ada orang yang cerdas tapi pelit. Ada orang yang rajin ibadah, spiritualnya kuat, rajin di masjid apa ini, tapi hubungan dengan masyarakat suka membenci, suka melecehkan, seringkali merendahkan dan sebagainya. Tapi beliau tidak. Huwa min ajwadin nas. Beliau adalah orang yang baik dan dia lebih bagus dari semua manusia. Maka bahkan kepada orang yang membenci pun beliau kasih sayang. Ingat seorang Yahudi buta yang ada di pasar, yang minta-minta untuk kehidupan sehari-harinya, dan sambil meminta-minta itu dia ngomong berbagai hal, termasuk salah satu omongannya itu adalah memaki-maki baginda Rasulullah SAW. Tapi apakah Rasulullah kemudian menghinakan dia, atau bahkan justru dikasihi, dan setiap hari beliau mampir kepada orang buta ini memberikan makanan, menyuapi makanan ini setiap hari dikasih, ada roti, kasih makanan apa ini kepada orang yang membencinya. Bahkan di akhir kisahnya itu ketika Rasulullah SAW sudah wafat, dan kemudian yang menggantikan memberi makanan itu adalah sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, malah kemudian ditepisnya dari tangan sini. Saya nggak mau dikasih ini, saya mau dikasih orang yang kemarin itu. Dan kemudian disampaikan, tahu nggak siapa yang ngasih kemarin itu? Siapa? Dia itu adalah baginda Rasulullah yang setiap hari kamu hina-hina. Kamu ini. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya dan kemudian menyatakan masuk Islam. Karena apa? Karena kasih sayangnya ini dalam hal sosialnya. Rasulullah adalah sempurna dalam hal sosial, dalam hal fisikal dia, dalam bidang akalnya beliau, dan juga dalam bidang spiritnya, kemudian juga dalam bidang apa? Sosialnya. Sangat perhatian, sangat peduli, sangat menghargai, sangat menghormati kepada sosial, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tidak kecil, tidak besar, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak penguasa, tidak rakyat, diperlakukan secara baik. Inilah maka beliau disebut dengan al-insan al-kamil, yang sulit sekali kita atau manusia yang lain untuk bisa menyeimbangkan keempat-empat kesempurnaan ini. Ada yang kadang ganteng, tampang apa lahiriahnya keren, ganteng, tinggi, besar, cakep, yang cewek cantik begitu, tapi hatinya jahat.
Ada juga yang hatinya baik, begitu ininya, akalnya, IQ-nya jongkok. Akalnya ini, pikirannya jelek. Dan begitu seterusnya. Tapi beliau adalah sosok yang sempurna, yang paripurna, al-insan al-kamil. Masya Allah, Ustaz ya. Berarti beliau itu lebih besar cintanya dibanding bencinya, Ustaz ya? Ya. Dan juga sempurna secara fisik, secara sosial, ibadah juga. Nah, zaman sekarang kan cuma lihatnya, wah ini ganteng banget nih, dagunya sama hidungnya sejajar gitu kan, sempurna nih gitu kan. Dan beliau juga menjadi uswatun hasanah, Ustaz ya, apa? Teladan yang baik kira-kira. Maksudnya gimana, Ustaz, kira-kira? Uswatun hasanah itu, Ustaz. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Telah ada bagi kalian uswah hasanah pada diri Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan uswah hasanah itu? Contoh teladan, contoh terbaik. Contoh terbaik. Bagi siapa? Bagi kita semuanya. Bagi umat Islam. Bagi semua. Dalam hal apa? Dalam berbagai hal. Ini ayat diturunkan pada masa-masa perang Khandaq. Pada waktu perang Khandaq. Dan ketika sebelum terjadi perang Khandaq itu, ketika akan ada informasi tentang penyerbuan persekongkolan antara Quraisy Mekah dengan Yahudi yang ada di Madinah itu, yang akan menyerbu Rasulullah dan para sahabat umat Islam, maka Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Lalu bermusyawarah tentang bagaimana cara menghadapi persekongkolan Yahudi dan kafir Quraisy ini. Disitulah mulai kita bisa lihat bagaimana keteladanan baginda Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah tidak memutuskan sendiri, tapi mengajak untuk sahabatnya untuk berkumpul, untuk bermusyawarah. Pendapat ini begini, pendapat ini begini, pendapat ini. Ada pendapat yang orang yang bukan Arab. Pendapat dari sahabat yang bukan orang Arab. Dan menurut perhitungan orang Arab, itu hal yang baru. Pendapatnya, untuk menghadapi persekongkolan ini, kita harus membuat parit. Itulah yang disebut dengan Al-Khandaq. Maka perangnya namanya Perang Khandaq. Dari mana pemikiran itu muncul? Dari seorang Parsi, bukan orang Arab. Namanya Salman Al-Farisi. Salman yang dari Paris, yang dari Parsi. Rasulullah bisa menerima dan sahabat-sahabat juga mengamini, setuju pendapat dalam hal menghadapi perang, walaupun pendapatnya itu bukan dari Arab. Apa ini maknanya? Rasulullah adalah sosok teladan dalam hal penghargaan terhadap ilmu. Seringkali pemimpin-pemimpin seringkali sok pinter. Maunya dia yang ngomong, yang lain mendengarkan. Nggak mau mendengarkan orang lain, tapi maunya dia didengar omongannya. Nggak mau mendapat informasi. Baginda Rasulullah menerima ide dari ini, mana yang dianggap bagus, disetujui, dipraktekkan. Teladan pertama apa? Menghargai ilmu. Walaupun datangnya dari mana saja, bahkan dari Parsi, bukan dari Arab, disetujui. Bahkan beliau tidak termasuk sahabat yang kelas Umar atau kelas Abu Bakar, kelas ini, tapi dihargai. Penghargaan terhadap ilmu. Ini maka beliau itu uswah hasanah dalam hal ilmu, dalam hal pentingnya ilmu, dan pentingnya ilmu itu dihargai kalau ingin menang, kalau ingin jaya, kalau ingin sukses, maka hargailah ilmu. Dan Rasulullah menjadi teladan dalam hal ini. Tidak memaksakan kehendaknya. Ide saya ini. Ada lagi di dalam perang Uhud, menjelang
ketika mendengar informasi ada serbuan dari masyarakat kafir Quraisy akan menyerbu Madinah, maka Rasulullah mengumpulkan sahabatnya untuk bermusyawarah, bagaimana ini, kita akan diserbu ini, bagaimana ini. Rasulullah berpendapat, biarkan saja nanti menyerang, kalau menyerang kota Madinah maka kita lawan. Lalu ada beberapa sahabat usul, ya Rasulullah jangan begitu, jangan dibiarkan mereka menyerang baru kita lawan, tapi harus dihadapi di luar sana, jangan di dalam Madinah, karena nanti bisa kan anak-anak ada kena, ibu-ibu akan kena, orang-orang tua akan kena, maka disongsong di sana, disiapkan bala tentara, anak-anak muda untuk siap di sana. Sebelum bisa masuk ke sini, kita hadapi sana. Maunya apa? Kalian mau apa? Apakah Rasulullah memaksakan idenya supaya biarkan saja sampai ini baru diserang? Jawabannya tidak. Dan Rasulullah menghargai ilmu ini, strategi ini, pendapat ini, dan akhirnya kesepakatannya apa? Kesepakatannya semua tentara menahan di luar sana dari kota Makkah, sekitar berapa itu, 5 kilo dari ini, namanya Jabal Uhud, namanya Gunung Uhud itu. Siap-siap untuk menahan musuh yang akan menyerbu itu jadi terjadilah perang itu oleh karenanya di Bukit Uhud itu, tidak masuk ke sana. Nah, ini umpamanya penghargaan terhadap ide ilmu yang ditemukan oleh orang lain. Kalau memang itu benar, maka diambil dan dipraktikkan. Penghargaan terhadap ilmu. Suri teladan yang lain, umpamanya ketika menggali parit itu, ya, apakah Rasulullah hanya nunjuk-nunjuk saja begitu? Nih kamu ambil angkut batu yang sana, apa ini ya? Tidak. Dalam praktiknya, dalam kisahnya, dalam riwayatnya, dalam sirahnya, Rasulullah ikut terjun ke lapangan dan langsung ikut bekerja bersama dengan sahabat-sahabat yang lain dalam hal menggali. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin zaman sekarang, bisanya cuman nunjuk-nunjuk saja, perintah-perintah saja, perintah ini. Dia sendiri tidur. Nah, umpamanya begitu, itu tidak dibenarkan. Pemimpin yang baik kalau ingin merujuk kepada uswah hasanah Rasulullah adalah seperti baginda Rasulullah, yaitu apa? Bekerja bersama-sama, bekerja sama dalam mensukseskan tujuan, ya, dengan ikut memikirkan, ikut bekerja bersama-sama dengan mereka. Tidak kemudian memerintah-merintah kemudian ditinggal. Nah, ini umpamanya. Dan banyak lagi uswah hasanah itu dalam kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan di dalam keluarga, kehidupan dalam kegiatan tetangga bertetangga, umpamanya kehidupan di dalam bermasyarakat, dan banyak lagi termasuk kehidupan dalam bernegara. Rasulullah adalah uswah hasanah, dan oleh karenanya seluruh umat Islam harus menjadikan sosok Rasulullah sebagai uswah, sebagai teladan. Figur mana yang harus kita teladani? Jawabannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Masya Allah, Ustaz, berarti Nabi Muhammad itu sosok yang integritasnya sangat tinggi, Ustaz, ya? Ya. Apa yang diomongin sesuai dengan dilakukan, ya. Dan juga menghargai orang tanpa membeda-bedakan, Ustaz, ya? Betul. Dan selain itu, Ustaz, kan banyak orang bilang mencintai Rasulullah, Ustaz, ya? Apakah cukup cuma bilang saya cinta Rasulullah, gitu, Ustaz, sambil nangis itu kan? Apa butuh cara lain untuk membuktikan cinta kita pada Rasulullah, Ustaz? Bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah? Bagaimana caranya kita menghadirkan sosok Rasulullah ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, ya kalau secara sosoknya tidak mungkin, karena beliau sudah meninggal dunia. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Taraktu fikum amroini, kata Rasulullah. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan, aku berikan tirkah, aku berikan warisan
kepada kalian sepanjang dua hal, ya, dua hal. Sepanjang kalian bisa berpegang teguh pada dua ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata Rasulillah SAW. Jadi, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Bagaimana bisa menghadirkan Rasulullah sekarang ini? Jawabannya dengan cara mencintai warisan Rasulullah SAW. Apa warisan beliau? Dua, Al-Quran. Al-Quran yang kita miliki harus kita cintai. Bagaimana mencintai kitab suci itu? Apakah kemudian mencintai hanya dipeluk saja begini? Tidak. Dipelajari, dibaca, rutin, ya, sehari-hari dibaca, kemudian ingin tahu artinya, dipelajari, dan begitu serah kemudian nanti dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kitab Allah. Nah, yang kedua adalah mencintai Rasulullah itu tidak hanya menyebut aku cinta padamu ya Rasulullah, tetapi dengan sunnah tadi, as-sunnah tadi, yaitu warisan yang kedua. Warisan yang pertama adalah kitab suci, warisan yang kedua adalah as-sunnah. Bagaimana caranya as-sunnah ini? Bagaimana ini? Yang pertama harus mengetahui sirah, mempelajari sirah Rasulullah. Apa itu sirah Rasulullah? Perjalanan hidup baginda Rasulullah. Mesti kita tahu itu. Dari mana itu? Banyak informasi yang bisa kita peroleh itu. Bagaimana Rasulullah di tengah keluarga, bagaimana Rasulullah dalam menangani masalah ekonomi, bagaimana Rasulullah dalam menangani masalah politik, bagaimana Rasulullah dalam menangani masalah akhlak, bagaimana Rasulullah dalam berbagai masalah. Ini kita pelajari melalui apa yang disebut dengan sirah an-Nabi, siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, setelah mempelajari sirah, maka ada tugas kita dalam rangka mencintai Rasulullah itu dengan cara apa? Ittiba sunnati Rasulillah. Apa itu ittiba sunnati Rasulullah? Mengikuti sunnah baginda Rasulullah. Tidak hanya cukup dipelajari. Setelah dipelajari itu, maka mencoba untuk mengikuti. Apa saja yang diikuti dari sirah Nabi itu? Setidaknya itu hal-hal yang berhubungan dengan ibadat mahdoh, atau yang kedua hal-hal yang bersifat dengan muamalah. Maka sholatnya baginda itu bagaimana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti halnya kalian melihat aku sholat. Maka jangan buat sholat yang berbeda dengan Rasulullah. Nanti sholat subuh 4 rakaat. Nah, nggak boleh. Nanti cara sujudnya berbeda dengan Rasulullah. Begitu. Upayakan dalam hal ibadah persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan bacaannya juga. Bahasanya bahkan sholat pakai bahasa Jawa nggak boleh. Pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Seperti Rasulullah menggunakan bahasa. Ini ittiba sunnah, mengikuti. Nah, yang kedua dalam hal mengikuti dalam hal muamalah. Bagaimana Rasulullah makan? Makan menggunakan tangan kanan. Minum menggunakan tangan kanan. Meneguk air dengan perlahan, tidak langsung semua gluk selesai begitu, tapi perlahan minimal 3 kali. Apa umpamanya beliau mengajarkan kepada kita sunnahnya itu, beliau tidak makan kecuali sudah merasa lapar. Nanti setelah makan, maka beliau berhenti sebelum merasa kenyang. Nah, ini umpamanya sunnah Rasulullah. Sunnah makan lagi umpamanya beliau memakan dengan dibagi 3. Sepertiganya untuk yang sifatnya itu makanan padat, sepertiganya untuk yang cair, sepertiganya untuk bernafas. Nah, umpamanya jangan kemudian makan semua sampai penuh nggak bisa nafas. Nah, ini tidak sunnah. Nah, ini mengikuti sunnah Rasulullah dalam hal muamalah. Nah, kemudian muamalah bagaimana bersilaturahim. Nah, bagaimana ada orang yang sahabat kita sakit, maka kita
suruh untuk dalam muamalah untuk menjenguknya. Bagaimana kalau ada keluarga yang kematian? Bagaimana kalau ada tetangga kita yang non muslim? Bagaimana dan sebagainya, itu ada dalam hal bahasan tentang muamalah, yaitu perilaku seorang muslim dengan muslim yang lain maupun dengan non muslim maupun dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini muamalah kita mengikuti apa? Sunnah Rasulullah SAW. Nah, setelah ittiba ya, jadi sira, kemudian ittiba, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah tabligh. Apa itu tabligh? Yaitu berupaya untuk menyampaikan dari yang kita tahu, yang sudah kita bisa terapkan, agar orang lain juga bisa menerapkan. Balighu anni walau ayah. Pesan Rasulullah pada haji wada itu, ya, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku meskipun hanya satu ayat. Yang sudah kita bisa lakukan dalam ittiba Rasulullah itu, bagaimana anak kita, istri kita, suami kita, cucu kita, tetangga kita bisa juga melaksanakan ittiba sunnah itu. Itulah makna mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintai itu tidak hanya di mulut saja, aku cinta Rasulullah, tetapi kelakuannya, perilakunya bertentangan dengan Rasulullah. Insyaallah Ustaz, berarti kita selain mempelajari, mempraktekkan juga menyampaikan. Tabligh namanya. Makanya Rasul bilang balighu anni walau ayat. Walau ayat, sampaikanlah dari aku meskipun kita miliki, kita dapat dari Rasulullah itu satu ayat. Masya Allah Ustaz, jadi memang harus menyebar ilmu itu. Harus disebarkan, dan disitulah peran daripada dakwah, peran dari tabligh. Jadi tugas setiap muslim, tidak hanya tugas ustadz ini, tidak hanya tugas ustadz, adalah menyampaikan pesan dari Rasulullah ini kepada orang lain. Berdakwah, menyebarkan, mengajak, menyampaikan. Tentu dengan cara-caranya yang soft. Tentu dengan cara-caranya yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke dalam jalan Tuhanmu itu, sabilillah, dalam jalan Allah itu dengan hikmah, ya. Serta yang kedua nasihat yang hasanah. Kemudian yang ketiga dengan berdiskusi, berdialog dengan cara-cara yang baik. Jadi ada tugas itu. Masya Allah Ustaz, ini kan kalau Quran itu kita baca Ustaz ya, dan disebut Nabi itu adalah khuluqul Quran ya, akhlaknya Quran ya. Maka kita kalau kita mau melihat Tuhan berjalan itu dari Nabi gitu Ustaz. Kira-kira apa yang dimaksud dengan khuluqul Quran itu Ustaz kira-kira? Iya, jadi itu ada hadis riwayat dari Aisyah ketika ditanya tentang bagaimana sih perilaku Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Aisyah, khuluquhu al-Quran, bahwa akhlak Rasulullah itu kalau kepingin tahu secara sehari-hari tidak bisa ketemu sehari-hari terus-terusan. Yang tahu bahkan Aisyah, itu pun Aisyah juga nggak bisa terus-terusan. Ya, setidaknya Rasulullah lah yang Aisyah lah yang tahu banyak tentang perilaku Rasulullah. Tapi jawaban dari Aisyah simpel saja. Jawabannya adalah khuluquhu al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Di dalam Al-Quran itu disebut, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung, akhlak yang tinggi, akhlak yang agung. Oleh karenanya tugas beliau yang punya akhlak yang mulia ini, tugas beliau adalah menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus, aku diutus, tidak lain, tidak bukan, adalah dalam rangka apa? Menyempurnakan keutamaan akhlak. Makarimal akhlak. Nah, disitulah maka Rasulullah SAW itu menjadi teladan dalam hal akhlak. Bagaimana akhlak antara dia seseorang dengan yang lain. Masya Allah Ustaz ya, dan
Kan kita diminta untuk mampu beritiba atau mengikuti Nabi Muhammad, Ustaz ya, baik secara teks maupun konteks. Kira-kira bagaimana cara Ustaz? Karena kan beliau kan sabar banget, karena kita kan suka emosian nih Ustaz, gitu kan kira-kira. Ya, baginda Rasulullah sosok yang harus kita teladani dan kita ittiba, kita ikutinya. Nah, bagaimana fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu ilaik. Nah, diingatkan oleh Allah baginda Rasulullah itu, maka karena rahmat Allah lah kamu menjadi lemah. Jadi sepenuhnya kita mempunyai hati yang lembut, yang rahmah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat dari Allah. Begitu pula Rasulullah. Rasulullah SAW kok bisa beliau itu punya sikap yang rahmat bagi seluruh alam itu loh. Bagaimana itu? Iya, jawabannya itu karena kasih sayang dari Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Hanya karena rahmat Allah lah kamu menjadi lin. Lin itu apa? Lembut, lunak kepada mereka. Diingatkan, walau kunta faddan ghalidul qalbi, kalau sekiranya kamu itu keras, ya, temperamental, suka marah, suka ngamuk-ngamuk, lan faddu min haulik, mereka akan lari dari kamu. Nah, ini yang harus kita teladani. Memang ya tidak mudah, karena rahmat yang diberikan kepada kita dan yang diberikan kepada Rasulullah itu berbeda. Tetapi bagaimanapun kita harus berupaya untuk meneladani baginda Rasulullah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan porsi rahmat kepada kita yang lebih besar. Nah, sehingga dengan demikian kita tidak gampang emosi. Walaupun sejatinya saya marah, tapi jangan diredam. Sejatinya saya membenci, nggak pantas saya membenci. Dan begitu seterusnya. Itu rahmat dari Allah, dan kita harus meneladani Rasulullah SAW. Dan kan kalau beliau itu kan kalau dihina biasa ya, santai-santai aja. Tapi bagaimana kita sebagai pengikut beliau kalau ada yang menghina, melecehkan dan juga melawan Rasulullah, Ustaz, apa yang perlu kita lakukan kira-kira? Iya, nah, ketika ada musuh kita atau bahkan ada sesama Islam kemudian menghinakan kita, bagaimana? Nah, tentu harus kita perlakukan dengan lembut, tentu kita harus perlakukan dengan penuh hikmah. Jangan kemudian besi dihantam, diterima dengan besi juga, nanti akan menyala. Nah, maka upayakanlah besi yang keras ditangkap dengan media yang lebih lunak. Sehingga, nah begitulah cara kita merespon dari dari orang di luar, baik itu musuh atau orang yang tidak sependapat dengan kita. Tidak mesti harus yang keras dilawan dengan yang keras. Berilah kelembutan, dan seringkali orang yang kasar, orang yang berlaku keras kepada kita, dengan kelembutan kita justru akan takut. Nah, betapa merahnya api, betapa dahsyat membakarnya api, tapi dilunakkan dengan kelembutan air. Begitu disiram dengan air yang lembut, api yang memerah itu akhirnya padam. Nah, kenapa tidak kita mempunyai sifat seperti air yang bisa meredam, bahkan menekan api, menurunkan api, mematikan api, memadamkan api dengan air yang. Jadilah air yang jernih, yang bersih, yang bisa memadamkan kemarahan, yang bisa mendinginkan suasana, yang bisa menaklukkan orang-orang yang marah.
orang-orang yang membenci. Air. Jadilah kita air. Jadilah kita angin yang mampu menghirup, mendinginkan orang-orang yang sedang kegerahan, orang-orang yang sedang kepanasan. Jadilah AC, jadilah kipas angin yang memberikan kesejukan bagi orang-orang yang sedang marah, yang sedang membenci, menjadi ramah dan menjadi baik. Jadi kalau kita cinta sama Rasul, Ustaz, membela beliau itu bukan dengan cara menusuk orang yang menghina, bukan ngebakar mereka, tapi dengan mengajarkan ini loh yang baik gitu, Ustaz, ya? Melembutkan gitu, Ustaz, ya. Bagaimana contoh ketika Rasulullah SAW dibenci, bahkan dilempar batu, bahkan berdarah-darah ketika hijrah ke Taif. Lalu tidak hanya Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain juga begitu, diusir, dimaki-maki, dilempari batu, sampai malaikat Jibril itu membisiki Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, apakah masyarakat Taif ini kita matikan semua, kita bikin gempa saja, kita gunung kiri kanan gunung di Taif itu kita letuskan saja, supaya mati semuanya, binasa semuanya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah kemudian marah lalu silakan? Begitu? Tidak. Innahum qaumun la yafqahun. Jangan. Tetapi mereka itu adalah ihdihim, malah berdoa kepada Allah. Rasulullah malah berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah petunjuk mereka. Fa innahum qaumun la yafqahun. Karena sejatinya mereka itu adalah kaum yang belum paham. Dan alhamdulillah, andai kata dilululantakkan saat itu, nggak ada lagi keturunan dari masyarakat Taif. Karena tidak ditumbangkan semuanya, anak pinak, kalaulah tidak dia yang dapat petunjuk, anaknya. Atau nanti setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, akhirnya. Dan alhamdulillah sekarang masyarakat Taif adalah masyarakat Islam yang baik sekali, yang baik sekali dalam memeluk agama Islam. Berkat doa daripada, jadi menghadapi orang yang marah, orang yang membenci, orang yang memusuhi, tidak harus dengan cara yang serupa. Masya Allah, Ustaz. Dan kan Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan alamin, ya, sebagai kasih sayang satu. Bagaimana cara mempraktikannya pribadi beliau itu dalam konteks dunia modern nih, Ustaz? Sekarang udah ada media sosial itu kan yang banyak haters biasanya gitu kan. Dan gitu. Itu yang menjadi pekerjaan kita. Pekerjaan kita hari ini, kita dihadapkan dengan teknologi yang luar biasa. Maka ada yang baik sekali dalam medsos itu, tetapi ada yang jahat-jahat. Serangan-serangannya melalui media itu banyak yang menyakiti kita. Bagaimana lantas kita, posisi kita? Tetap kita harus berusaha untuk menjadi pribadi yang menyontoh Rasulullah. Apa itu? Pribadi yang rahmatan lil alamin. Jangan diikuti, apalagi ikut menyebarkan hoax, ikut menyebarkan berita-berita bohong, ikut menyebarkan kebencian. Tidak dibenarkan itu. Setidaknya kalau tidak bisa menulis dengan yang baik, setidaknya diam, setidaknya menghapus, setidaknya tidak menjadi agen daripada kejahatan. Lalu dengan caranya menjadi agen kebaikan. Ada berita info yang bagus, kita ikut sebarkan. Ada ayat yang bagus, kita. Ada informasi yang bagus, kita. Tetap kita pertahankan kata-kata rahmah itu, kata-kata kasih itu tetap sesuai dengan era, dengan waktu dan tempat dimanapun sampai kapan. Jadi terjadilah pergolakan di dalam dunia modern ini antara al-haq dan antara al-batil, antara al-haq dan al-batil. Mana yang
yang kuat. Nah, apakah kita berada dalam kebatilan atau al-haq? Tentu saja pilihan kita harus berada di al-haq. Menebarkan rahmah adalah menebarkan al-haq. Maka jangan pernah berhenti dalam upaya menebarkan kebaikan, menebarkan rahmah, menebarkan kedamaian kepada siapapun, bahkan di era modern seperti ini. Masya Allah Ustaz ya. Berarti jangan ikutin negatifnya, ikutin positifnya, sebar yang baik. Dan terakhir Ustaz, berarti bagaimana pesan Ustaz kepada seluruh sahabat, ayah bunda, abang kakak Al-Azhar agar bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah pada zaman sekarang Ustaz kira-kira? Baik, sahabat Al-Azhar yang berbahagia, di era seperti sekarang ini, di mana informasi begitu, arus informasi begitu marak, begitu dahsyat melalui berbagai media, dan oleh karenanya kita harus waspada. Kita harus berada dalam upaya untuk meneladani baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Upayakan kita selalu menjadi orang yang baik. Orang yang baik, orang yang menebarkan kasih sayang. Ada orang yang membenci kita, ada orang yang marah dengan kita. Tetapi sepanjang jalan yang kita lalui adalah as-sirat al-mustaqim, maka kita terus berjalan dengan tetap waspada. Kita tetap berjalan dengan mempertimbangkan sisi rahmah itu. Di sana ada orang yang mungkin lebih rendah dari kita, tapi ada juga orang yang lebih di atas dari kita. Nah, bagaimana kita menyikapi diri kita untuk bisa ramah, untuk bisa rahmah kepada orang-orang yang lebih rendah, tetapi kita juga bisa hormat kepada orang yang lebih atas. Kepada orang yang atas kita menghormati, kepada orang yang lebih rendah kita mengasihi. Jangan dibalik kepada orang-orang yang ada di atas kita puja-puja, kita elu-elukan, kita dewa-dewakan. Sementara kepada orang yang rendah kita injak-injak, kita lecehkan, kita tidak menghargai siapapun, mungkin orang yang lebih kecil dari kita hargai, kemampuannya kita apresiasi, sehingga mereka juga merasa nyaman dengan keberadaan kita. Begitu pula kepada atasan kita. Kepada atasan kita tidak bersikap yang asal bapak senang, ABS, tetapi kita berlaku yang wajar. Beliau di atas kita, maka kita hormati dengan baik. Tetapi tidak juga dengan cara menjilat, tidak juga dengan karena artinya itu adalah kemunafikan. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan sosok Rasulullah sebagai panutan, beliau sebagai rahmat lil alamin, dan kita kecipratan, kita kebagian daripada rahmat Rasulullah SAW yang ditebarkan ke seluruh alamin. Demikian, terima kasih. Syukuran Ustaz. Alhamdulillah, abang kakak, ayah bunda semua, sudah selesai podcast hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share podcast hari ini. Dan insya Allah kita bisa mempelajari sirah Rasul, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan juga menyampaikan apa yang beliau ajarkan. Jangan lupa BPHA, kita baca, kita pelajari, pahamin, hafalkan, amalkan, dan ajarkan. Makasih semua. Dan dari kami, dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.